Namaku Tini, 22 tahun. Dan inilah kisah kasihku yang terjadi dengan Pak Rusdi, bapak majikanku, di mana aku bekerja. Aku berasal dari sebuah desa yang cukup sulit untuk mencari penghasilan. Sehingga setelah aku berpisah dengan suamiku, aku pun memutuskan untuk bekerja di luar kota. Ya, aku memang sudah pernah menikah dengan seorang pemuda yang ada di desaku atas perjodohan orang tua. Akan tetapi belum juga berjalan 1 tahun, kami berdua merasakan ketidakharmonisan atau kecocokan. Sehingga kami memutuskan untuk berpisah. Aku berkesempatan bekerja dan tinggal di rumah Pak Rusdi, 49 tahun, dan istrinya Bu Yatik, 47 tahun. Istri Pak Rusdi itu bekerja sebagai seorang sekretaris yang cukup sibuk. Karena seringkali mendapatkan tugas dari kantornya itu untuk keluar kota, bahkan tidak jarang pula ke luar negeri. Sementara itu suaminya, yaitu Pak Rusdi, dia bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Dia merupakan sesosok pria yang baik hati. Pasangan Pak Rusdi dan Bu Yatik ini mempunyai 1 orang putra yang bernama Mas Satria, 20 tahun, dan sedang berkuliah di kota pelajar yang ada di luar kota dan sangat jarang sekali pulang. Hingga pada suatu malam, yang mana saat itu sedang turun hujan dengan sangat derasnya menyirami bumi. Hari itu Bu Yatik sedang ada pekerjaan menemani bosnya rapat di Pulau Dewata, Bali. Malam itu, aku tengah asik lesehan di atas karpet sambil menonton TV dan tengah membayangkan ketika masih bersama suamiku. Di mana saat suasana hujan seperti itu sangatlah cocok untuk saling berbagi. Entah kenapa, malam itu aku seperti begitu merindukan saat indah itu. Tiba-tiba saja, aku melihat Pak Rusdi yang tergopoh-gopoh keluar dari kamarnya menuju kamar mandi, lalu terdengar suara seperti orang muntah. Aku pun segera menyusulnya. "Ada apa, Pak? Masuk angin ya?" tanyaku. Pak Rusdi pun hanya mengangguk dengan lemah. "Saya panggilkan tukang pijit langganan Ibu ya, Pak," tawarku. "Gak usah Tini, gak enak sudah malam begini. Mana hujan deras lagi," jawabnya. "Kalau begitu, biar saya bikinin teh panas ya, Pak. Sekalian nanti minum tolak angin," usulku kemudian. Pak Rusdi pun mengangguk, seraya berjalan menuju ke kamarnya kembali. Beberapa lama kemudian, setelah aku membuatkan dan mengantarkan teh dan tolak angin itu, aku pun kembali ke ruang tamu untuk nonton TV lagi. Sampai pada akhirnya, tak terasa aku pun terlelap. Malam itu jam dinding telah menunjukkan pukul 1.30 malam ketika aku mendadak terbangun karena kembali Pak Rusdi terdengar muntah lagi di kamar mandi. Dengan segera aku menyusulnya. "Pak Rusdi, masih belum juga baikan?" tanyaku panik. Kembali, beliau pun hanya mengangguk dengan lemah dan berkata, "Tini, Bapak sepertinya kalau belum dipijat dan dikerokin belum bisa baikan ini, tapi mau bagaimana lagi? Sudah jam segini," ucapnya. Entah dari mana datangnya keberanianku saat itu. Karena tiba-tiba saja muncul ideku untuk memberikan bantuan untuk meringankan sakit yang dirasakan oleh bapak majikanku itu. "Kalau begitu, biar saya saja yang membantu pijat dan kerokin, Pak. Bapak tunggu saja di kamar sebentar ya," ucapku, seraya melangkah mencari minyak untuk pijat dan kerok. Pak Rusdi pun sepertinya tidak menolak tawaranku itu. Mungkin saat itu yang ada di pikirannya, yang penting bisa sembuh. Aku pun segera saja bergegas menuju ke dapur untuk mencari piring kecil untuk alas gelas dan menumpahkan sedikit minyak urut. Tinggal 1 koin 100-an lama yang kebetulan aku masih menyimpannya beberapa biji. Selanjutnya aku pun kembali melangkahkan kakiku menuju ke kamar Pak Rusdi. Akan tetapi setibanya aku di kamarnya itu, aku agak sedikit kaget karena aku mendapati Pak Rusdi yang telah bersiap-siap menerima bantuanku itu dengan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Akan tetapi, karena aku tidak ingin bapak majikanku itu sakitnya berkelanjutan, akhirnya tanpa basa-basi lagi,
Mulailah aku mengerokinya dalam oposisi. Pak Rusdi duduk membelakangiku di atas kasurnya itu. Selesai di bagian leher dan bahunya, kini giliran bagian tengah belakang. Tanpa mengenal lelah, aku berusaha membantu kesembuhan bapak majikanku itu. Setelah selesai proses pengerokan itu, selanjutnya, aku menawarkan proses selanjutnya pada Pak Rusdi, yaitu pemijatan. Tanpa banyak tanya, bapak majikanku itu pun segera saja memposisikan diri dengan tengkurap. Selanjutnya dengan pengetahuan yang aku miliki, aku pun mulai memijat. Peluh mulai bercucuran di dahiku, bukan hanya dikarenakan aku banyak mengelurkan tenagaku, akan tetapi juga menahan suatu keinginan yang terpendam. Karena setelah setahun lebih berlalu tanpa kasih sayang dari suami, akibat berpisah itu. Selama ini, aku hanya bisa melakukan sebuah ritual dengan jari saja untuk sekedar meredam keinginanku itu. Aku bisa menyaksikan punggung bapak majikanku itu yang tampak berkilauan karena terkena sinar redup lampu kamarnya itu. Keringat dingin mulai keluar dari pori kulitnya. Aku terus saja bekerja, sampai kemudian aku dengar dengkuran halus keluar darinya. Pak Rusdi sepertinya sudah tertidur. Dan entah kenapa, saat mengetahui hal itu, aku bukannya serta-merta menghentikan pijatanku itu. Aku seolah-olah ingin lebih lama lagi bersamanya. Di malam yang dingin, akibat hujan deras itu. Karena khawatir Pak Rusdi akan terbangun secara tiba-tiba, aku pun akhirnya hanya memijat-mijat dengan pelan. Malam itu, aku menjadi teringat pada saat-saat indah ketika aku masih bersuami. Malam itu, aku begitu ingin mendapatkan kembali kasih sayangnya. Tapi apa dayaku, mula-mula tanganku sedikit gemetar. Namun saat aku menyadari kalau Pak Rusdi seolah-olah kian terlena di alam mimpinya, aku pun semakin memberanikan diriku. Entah bisikan dari mana yang mengendalikanku saat itu. Sahrawenya pun telah berpindah ke bawah. Mataku tak berkedip menyaksikan bayangan yang ada di kala itu. Dengan perasaan was-was, aku pun semakin nekat. Aku sudah tidak peduli lagi seandainya Pak Rusdi akan menolak dan bahkan memecatku. Gerakanku terhenti ketika aku menyadari kalau Pak Rusdi akan merapatkannya. Tetapi saat itu, aku sudah benar-benar kehilangan kendaliku. Dengan jantung yang semakin berdegup, aku terus saja bergerilya. Dan ternyata, dalam situasi yang seperti itu, aku malahan mendapatkan sebuah sensasi yang sangat luar biasa. Kalian pasti akan paham jika lama tidak merasakan dengan pasangan seperti yang aku alami ini. Malam itu, aku menyaksikan wajah Pak Rusdi yang begitu damai dalam tidurnya. Ingin rasanya saat itu juga, aku memancing keinginannya. Akan tetapi, tentunya hal itu sangat berisiko. Apalagi kan, beliau masih dalam kondisi sakit. Akhirnya setelah aku mulai bisa menguasai keadaan dan menenangkan diriku sendiri dan meredam keinginanku itu, aku pun keluar dari kamar Pak Rusdi dan pergi tidur. Keesokan paginya seperti biasanya pukul 5:30 pagi, aku sudah bangun dari tidurku dan langsung mengerjakan tugasku. Setelah aku membersihkan rumah itu, aku pun menyempatkan diri untuk mengintip ke dalam kamar Pak Rusdi. Terlihat olehku beliau masih tertidur. Perlahan, aku pun melangkah mendekatinya. Pak Rusdi, panggilku mencoba membangunkannya sambil sedikit menepuk pundaknya. Terlihat matanya mulai membuka. Sudah jam 7:30, Pak. Apakah Pak Rusdi sudah merasa lebih baik kan? Tanyaku. Dia hanya mengangguk pelan dan berucap, tapi rasanya masih lemas ini, Tin. Lino-linonya belum hilang benar. Jelasnya. Oh iya, Pak. Tadi saya belikan bubur ayam di depan. Bapak sarapan dulu ya, tawarku. Pak Rusdi pun bangkit dengan perlahan dan duduk di tepi tempat tidurnya. Segera saja aku ambilkan semangkuk bubur dan gelas teh hangat. Lalu aku letakkan di atas meja kecil di dekat tempat tidurnya. Selanjutnya aku pun segera meninggalkannya untuk melanjutkan pekerjaanku. Beberapa lama kemudian, aku kembali masuk ke kamarnya dan menyerahkan obat. Lo kok tidak habis makannya, Pak? Tanyaku saat melihat bubur itu masih separuh tersisa.
Masih pahit Tini, jawabnya. Ya sudah, sekarang Bapak minum obat dulu. Dan kalau mau mandi air panas sudah saya siapkan di kamar mandi, ucapku. Pak Rusdi lalu meminum obat itu dengan perlahan. Bapak masih pegal-pegal ini, Bapak mau istirahat lagi saja. Ntar saja dah mandinya, jawabnya. Kalau begitu biar saya waslap saja ya Pak, tawarku. Gak usah repot-repot Tini. Belum usai kalimat yang diucapkannya itu, aku sudah setengah berlari menuju ke dapur untuk mengambil handuk dan baskom kecil, lalu menuangkan air hangat ke dalamnya. Sekembalinya aku ke kamarnya itu, Pak Rusdi sudah berbaring lagi. Aku lalu mengambil kursi kayu dan duduk di sampingnya. Selanjutnya aku meremas handuk kecil yang sebelumnya aku celupkan ke dalam baskom yang berisi air hangat itu, dan secara perlahan mulai mengusap wajahnya dengan handuk itu. Bapak jadi gak enak ini Tin, jadi ngerepotin kamu, ucapnya. Sudahlah Pak, ini kan sudah menjadi tugas saya, jawabku sambil terus melakukan pekerjaan. Tanpa berkata-kata, Pak Rusdi melepaskan ikatan sarungnya. Dan kembali aku lihat panggung yang kini berbelang merah sampai batas pinggangnya itu. Dengan hati berdebar aku usap seluruh permukaan kulitnya dengan handuk basah hangat itu. Butiran-butiran keringat mulai muncul dari pori-pori kulitnya. Nafas Pak Rusdi tampak teratur. Seperti sengaja aku pun berlama-lama saat mengusap handuk itu. Tini, panggilan Pak Rusdi seketika itu menyadarkanku. Namun karena dia tidak menyuruhku untuk berhenti, aku pun meneruskannya. Dan sebisa mungkin membuatnya merasa nyaman. Ketika aku semakin nekat mencari-cari kesempatan, tangannya pun mencoba mencegah aksiku lebih lanjut. Tini, seru Pak Rusdi dengan nyaris berbisik. Tenang saja Pak, bisikku mencoba menenangkan Pak Rusdi yang kini nafasnya mulai tersendat-sendat. Aku belum melakukan tindakan yang lebih jauh, kecuali hanya mengelapkan handuk dengan air hangat itu dengan penuh kasih sayang. Namun dentang jantung dan deru nafasku yang kian memacu sudah bisa menggambarkan betapa luar biasanya keinginanku yang ditimbulkan dari apa yang aku kerjakan di saat itu. Aku tidak tahu dengan pasti bagaimana dengan perasaan Pak Rusdi kala itu. Yang aku tangkap hanya kuduknya yang tampak meremang dan deru nafasnya terdengar olehku mulai tidak beraturan. Selanjutnya aku pun melakukan sesuatu dengan mengikuti naluriku saja. Naluri seorang wanita yang sekian lama tidak mendapatkan nafkah batin. Pak Rusdi meraih kedua pergelangan tanganku. Ada sedikit upaya yang dilakukan olehnya, yaitu seperti berusaha menarik tanganku dari kawasan yang aku incar-incar dari semalam itu. Namun aku sudah kehilangan akal sehatku. Aku semakin nekat. Tini, ucapnya lirih ketika satu tanganku mencoba meraihnya. Akhirnya di pagi yang cerah itu, akal sehatku sudah benar-benar dikalahkan oleh keinginanku yang terlampau tinggi. Pertahanan moralku pun runtuh. Aku rebahkan Pak Rusdi dan mulai berusaha membuatnya terpancing dengan caraku. Bapak majikanku itu mencoba menolak dengan mendorongku. Namun itu hanya seperti berpura-pura saja. Tini, ucapannya itu terhenti ketika aku sudah langsung memulainya untuk memberikan rasa nyaman itu. Akhirnya bapak majikanku itu pun mulai memberikan responnya. Mungkin hal ini dikarenakan oleh istri Pak Rusdi yang cukup sibuk, sehingga jarang-jarang mereka bisa bersama. Sehingga mumpung ada kesempatan, ya diterima sajalah, hehehe. Gayung pun bersambut. Pagi itu, aku dan Pak Rusdi sudah sama-sama terbawa suasana yang begitu romantis. Tini, apakah kamu serius ini? Bisik Pak Rusdi. Serius Pak. Tini membutuhkan bantuan Bapak, sahutku lirih. Akhirnya pagi itu, dengan kesadaran penuh, aku dan Pak Rusdi pun saling mengobati kerinduan di antara kami berdua. Yang mana sebenarnya aku merindukan saat-saat indah bersama mantan suamiku. Sedangkan Pak Rusdi, istrinya itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi ya, klop lah. Pagi itu suasana yang sejuk
berubah menjadi semakin menghangat. Kamar Pak Rusdi dan istrinya itu seolah-olah berubah menjadi kamar pengantin yang indah. Setelah napas mulai teratur kembali, tampak olehku mata Pak Rusdi menerawang ke langit-langit kamarnya dan berkata, "Tini, apa yang kamu lakukan ini? Maafkan saya, Pak. Saya hilaf. Saya juga wanita normal. Setelah berpisah dengan suami sekian lama, itu sangat berat bagi saya, Pak. Seandainya Bapak mau mengusir saya atas kesalahan ini, saya siap." Jawabku, "Bapak tidak akan mengusir atau memecat kamu, Tini. Kamu telah baik selama ini membantu keluarga ini. Ini salah Bapak juga. Tapi Bapak minta sama kamu agar ini jadi rahasia kita berdua saja ya," sahutnya. "Saya akan jaga rahasia ini, Pak," jawabku pelan sambil berupaya untuk kembali memancingnya. Kali ini Pak Rusdi mengambil alih posisi dan dengan penuh semangat berusaha menemaniku sampai di puncak yang indah di pagi itu. Setelah beberapa saat lamanya, kami pun berhasil untuk yang kedua kalinya meraih puncak itu bersama-sama. Setelah cukup beristirahat, aku pun bertanya, "Bagaimana, Pak? Apakah sekarang merasa lebih baik kan? Atau sebaliknya?" "Aneh banget ini, Tini. Sekarang malah merasa lebih segar dari hari-hari sebelumnya," sahutnya dengan senyumnya yang penuh kebahagiaan. "Berarti sakitnya Bapak itu akibat dari keinginan yang tidak terrealisasikan." "Hihihi," sahutku. "Sepertinya iya, Tin," sahutnya malu-malu. "Tenang saja, Pak. Mulai sekarang selama tidak ada ibu, Tini siap jadi penggantinya," ucapku. Selanjutnya pagi itu pun kami ulangi lagi sampai kami benar-benar merasa letih. Semenjak kejadian hari itu, aku dan Pak Rusdi tiap istrinya sedang keluar kota, aku selalu dipanggilnya datang ke kamarnya. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan dalam kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.